Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa man tabi'u bi ihsani ila yaumiddin. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus yang sama-sama kita hormati, ibu bapak hadirin wal hadirat, tidak terasa hari ini adalah hari keberapa, Pak? Ke-17. Berarti hanya 3 hari lagi al-awsat, al-ashr al-awsat min Ramadan, 10 pertengahan bulan Ramadan itu akan segera usai. Hari begitu cepat, ibu bapak. Jadi teringat dengan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta taqarraba az-zaman. Kata Rasulullah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga waktu itu berdekatan. Fatakuna as-sanah kasyuhur. Sebulan itu, setahun itu berasanya kayak sebulan. Fayakunu asyuhur kal jumu'ah. Sebulan itu seperti dari Jumat ke Jumat. Wal jum'atu kal yaumi. Ini terasa benar ya Pak sekarang itu. Kayaknya baru kemarin tanggal 1 kita ribut-ribut penentuan awal bulan Ramadan. Bentar lagi rame panas. Ribut-ribut penentuan tanggal 1 Syawal. Begitu setiap tahun. Ada ulama yang mengomentari hadis ini, bahwa hadis ini merupakan tanda dari tanda kiamah sugro. Artinya pengingat untuk kita ibu bapak. Pengingat bahwa usia itu selalu mengintai kita. Kematian itu selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Sehingga seharusnya sebagai seorang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita harus terus memperbaiki diri kita. Maka oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah sebaik-baiknya manusia. Tapi sebaliknya, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa orang yang hari sekarang itu lebih jelek daripada hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Nah, ini tidak terasa ibu bapak. Orang-orang dulu kalau sudah mendekati 10 terakhir di bulan Ramadan, itu mereka bersiap-siap ayol ikhwan. Sama halnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah di dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Ini ulama sepakat. Bulan Ramadan adalah fadlul fadli wa khairul khair. Merupakan bulan yang utama. Beribu keutamaan yang ada di bulan Ramadan dan beribu kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan. Maka orang-orang terdahulu itu menggunakan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Demikiannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu ibu bapak, tahun depan ini masih diberikan kesempatan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali merasakan Ramadan di 47 Hijriah. Maka sedikit
Saya akan membacakan hadis yang berkaitan tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu al-ashra al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad, ibu bapak, Rasul ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan itu yajtahidu ma la yajtahid fi ghairihi. Bersungguh-sungguh, ya, tapi sungguh-sungguhnya ini naik, Pak. Bukan berarti di luar Ramadan atau di luar 10 terakhir bulan Ramadan Nabi tidak bersungguh-sungguh. Kita tahu banyak hadis-hadis yang mengatakan kesungguhan Rasulullah. Hatta digambarkan kalau sholat tahajudnya Rasulullah itu terkadang membuat kakinya bengkak. Wa yazid, dan bertambah kesungguhan tersebut ketika masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Diceritakan demikian oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, ibu bapak. Luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuhyi fiha al-lail kulluh. Rasulullah menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan itu kulluhu. Semuanya, Pak. Min ghurubi syamsi ila tulu'i syams. Dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari itu dihidupkan oleh Rasulullah dengan apa? Bi anwa'il ibadati. Dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalah dengan salat. Wadzikir, memperbanyak zikir. Melantunkan kalimat-kalimat thayyibah wa qiraati Quran. Ini yang terpenting, ibu bapak. Rasulullah menghabiskan, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu setiap malamnya dengan beribadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-lail. Kata Sayyidah Aisyah, kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan apa? Lail, malamnya, Pak, dihidupin. Kagak tidur. Kagak apa? Kagak tidur. Kenapa? Karena Rasul tahu. Ya. Dan termasuk tradisi Rasulullah yang dilakukan yaitu wa'ai qadha ahlah. Rasulullah ngebangunin atau membangunkan Rasulullah punya keluarga. Diajak keluarganya, ibu bapak. Diajak untuk beribadah. Ini adalah salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita ini nggak peduli kita punya anak. Dulu ada cerita, ibu bapak. Ya, bapaknya rajin betul kemana? Ke masjid. Sehingga dia saking rajinnya itu lupa kalau dia itu punya anak. Kita pun demikian, Pak. Karena dalam Al-Quran itu jelas, ku anfusakum wa ahlikum jaga diri kita, ibu bapak. Jaga diri kita, kemudian keluarga kita. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita ini di luar kontrol, Pak. Sehingga apa? Anak-anak kita terjerumus dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melibatkan keluarganya ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, diajak Rasulullah punya anak. Diajak Rasulullah punya istri. Diingetin, ayo bangun, ikut. Wajadda wasyadda mi'zarahu, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah bersungguh-sungguh, Pak, ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Wasyadda mi'zarahu. Rasul punya ikat pinggang dikencengin, ibu bapak. Jangan dikendorin, panas. Kenceng, diikat. Kalau bisa ikat pinggangnya 4. Sampai ngap. Ya. Jangan juga lah. 1 aja diikat. Tapi ini bentuk kinayah, Pak. Artinya Rasulullah itu menjauh dari apa? Dari berhubungan dengan istrinya.
ya, menjauhkan dari hal Rasulullah itu tidak fokus istrinya. Tapi Rasulullah, ya, di sisi lain ngencengin tuh Rasulullah punya ikat pinggang supaya ibadahnya itu apa? Fokus. Kita kan kalau pakai sarung itu kalau nggak kenceng itu rasanya risih, Pak. Takut kedodoran. Apalagi pakai sarung kagak pakai celana. Wah, itu nambah apa itu? Nambah gelisah itu kan. Kata Rasulullah itu supaya fokus, Pak. Ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah ngingketin, Rasulullah punya apa? Ikat pinggang. Diikat yang kuat. Supaya fokus. Kata Sayyidah Aisyah demikian. Itu Rasulullah memperingati memperingati keluarganya fi hadhil layalis salati wal dzikir. Ngingetin, ayo salat, perbanyak salat. Salat apa aja, Pak? Ya. Di sini nggak disebutkan secara spesifikasi. Salatnya salat ini dan lain sebagainya. Mumpung di bulan Ramadan, Pak. Apalagi kita mau menyambut 10 terakhir bulan Ramadan. Salat taubat, ya, salat hajat. Kita yang belum pernah merasakan salat tasbih, salat tasbih. Salat apa lagi, Pak? Banyak. Asal jangan salat khauf aja. Ya, jangan salat apa? Jangan salat khauf. Kalau salat khauf itu beda. Salat di mana dalam kondisi takut atau salat kusuf. Salat gerhana matahari, salat khusuf. Ya. Itu enggak beda lagi. Tapi di malam itu banyak perbanyakan salat kepada Allah. Habis salat capek salat, berhenti sejenak, zikir. Melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat apa saja, subhanallah, la ilaha illallah, atau menyebut asma-asma Allah. Allah, Allah, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Hirson ala-gtinamiha bima hiya jadiratun bihi minal ibadah. Rasulullah takut, Pak. Kesempatan yang datang ketika itu tidak datang kembali di waktu yang lain. Makanya ulama itu selalu ngingetin kita, Pak. Badiril fursah wahdar fautaha. Ini kita, Pak, kalau lagi mendapatkan atau menghadapi kebaikan, itu jangan sampai ditunda kebaikan itu tarsok. Apalagi ada bahasa kayak gitu. Udahlah tarsok. Gimana ntar aja besok. Ya, sama dengan sholat, Pak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh apa kata Rasulullah? Ya, aju sholat. Bergegaslah melaksanakan sholat. Jangan sampai kita ini ketinggalan. Makanya dulu di kampung-kampung itu kalau sebelum sholat itu salawatnya demi kita. Ajilus sholat qoblal fawat. Segeralah sholat sebelum ketinggalan. Segeralah sholat sebelum ketinggalan. Rasulullah ngingetin keluarganya di 10 terakhir bulan Ramadan demikian. Maka kata Ibnu Rajab ayhal ikhwan, malam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan asayyaman yada ahadan min ahlihi yutiku al-qiyam illa aqamahu. Kalau sudah sampai 10 terakhir di bulan Ramadan, itu Nabi enggak pernah ngediemin Nabi punya keluarga begitu saja, Ibu Bapak. Begitu saja dalam arti bodoh amat, kagak dipikirin sama Nabi, enggak. Tapi Nabi selalu mengajak mereka untuk melakukan kebaikan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita pun enggak salah. Kita punya istri, kita punya anak, ajak ke masjid. Hidupkan malam-malam terakhir, malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Luar biasa. Sehingga Nabi itu luar biasa dahsyat. Itu yang pertama, Pak. Gambaran tentang bagaimana kesungguhan Nabi di 10 terakhir bulan Ramadan. Selain kesungguhannya yang bertambah, ayuhal ikhwan, banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan bahwa di 10 terakhir Rasulullah melakukan. Ada di antaranya 2 hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, kana ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah.
Rasulullah melakukan i'tikaf melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawafuhullah, sampai Rasulullah itu meninggal. Ya. Summa takafa azwajuhu mim ba'di. Kemudian diteruskan oleh istri-istrinya. Ummul Mukminin. Istri Rasulullah itu punya gelar namanya apa, Panas? Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, itu adalah Ummul Mukminin. Makanya luar biasa Ummul Mukminin ini. Sayyidah Aisyah itu dulu ketika Rasulullah wafat gak ada yang berani nikahin, Pak. Wah, masih muda. Masih muda. Karena salah satu istri Rasul yang dinikahi dalam keadaan perawan. Makanya bapaknya itu disebut dengan Abu Bakrin. Kenapa Abu Bakrin? Bakr itu perawan, Panas. Bapaknya perawan. Jadi dinikahi itu usia berapa? Ini jangan ngeres dulu, Pak. Kadang ada orang itu bilang, wah Nabi Muhammad ini tega. Nikahin perempuan usia 9 tahun, Pak. Ngeres katanya sebaik. Enggak begitu, Pak. Nanti setelah dinikahi oleh Nabi Muhammad tuh enggak sekamar dulu, Pak. Nanti kalau sudah dewasa baru satu kamar. Ya karena bapaknya tahu Rasul kapan lagi. Sahabat yang 4 itu kan ada yang mertua juga. Ya, ada yang menantu ke Sayyidina Ali. Yang mereka pengen punya kedekatan kerabat dengan Rasulullah. Maka dikasihlah Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad. Kan jadi naik. Makanya dulu itu Rasulullah itu kan kurang lebih istrinya 11. Ada yang mengatakan 11. Ingat, Pak. 11 itu nggak ada yang perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Yang lainnya itu siapa? Janda. Jandanya siapa? Janda sahabat yang ditinggal mati. Datang ke Rasulullah. Nah Rasulullah pengen ngangkat tuh ini perempuan derajatnya dinikahin sama Rasulullah. Udah tua. Udah tua. Kita sekarang nyari yang beningan dikit. Baru mati. Ya, kita. Kayak itu Ummul Mukminin. Ini sekedar pengetahuan aja, Pak. Kalau kita belajar hadis tuh ya haruslah belajar yang demikian. Tahu, oh kalau dengar nanti ada yang bilang Ummul Mukminin berarti itu adalah istri-istrinya Rasulullah. Dan ini yang diikuti, Pak. Setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya Rasulullah itu mengikuti jejaknya Rasul. Iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudawimu 'alal i'tikaf fi hatta qubida. Sampai dicabut, sampai meninggalnya Rasulullah tidak pernah lepas dari i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kayaknya dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira baitiyal lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud. Dulu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu, Pak, pernah diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan sekitaran Masjidil Haram itu untuk orang-orang yang sholat, orang-orang yang iktikaf. Membersihkannya dari apa? Dari al-ausan, patung-patung. Nah sekarang pun juga, Pak, kita DKM misalnya memfasilitasi, itu sama saja kita melakukan perintah Allah, memfasilitasi orang-orang yang mau iktikaf di Asakina, ya, atau bapak, saya mau udah tua kagak kuat di masjid, ya nggak apa-apa, Pak. Islam tuh enak betul. Ya, ketika kita nggak bisa gini, bisa melakukan dengan alternatif. Ya, sama halnya ketika kita berbuka, ya kan, Pak. Dalam berbuka itu kata Rasulullah, siapa orang yang ngasih makanan untuk orang yang berbuka, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa. Kalau kita puasa ngasih makan yang puasa berarti pahalanya double, dapat 2 pahala. Makanya ini salah satu keistimewaannya bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan dengan memperbanyak tidur. Apalagi di malam, Pak. Di malam hari. Kita hidupkan malam hari dengan baca Al-Quran. Ingat, makanya Rasulullah itu, Pak, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan tuh banyak mentadaburinya, Pak.
Bahkan kalau mau pergi ke masjid dari rumahnya di waktu subuh itu Pak, sambil baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu sampai menendah ke atas Pak. Ngelihat kebesaran Allah yang luar biasa. Itu tidak Rasulullah itu terkadang sambil meneteskan air mata. Saking luar biasanya Rasul. Ngelihat kebesaran Allah, ngelihat langit, ngelihat apapun Rasulullah itu selalu terenyuh di dalam hatinya dan berkata, luar biasanya Maha suci Allah yang telah menciptakan langit, Maha suci Allah yang telah menciptakan bumi. Maka kita pun tidak salah Ibu Bapak. Kita hari ini di bulan Ramadan, diberikannya bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad, ini merupakan khususiyah yang diberikan Allah kepada kita Pak. Coba kita hidup di masa Nabi Daud. Kuat nggak kira-kira Pak? Hari ini puasa, besok buka, hari ini puasa, besok buka. Kuat nggak sepanjang hidup? Nah, misalnya Allah perintahkan, ya, diperintahkan kepada kita berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Daud. Atau sebagaimana puasanya Maryam Pak. Siti Maryam itu kan puasanya apa? Bahwa saya bernadar kepada Allah berpuasa nggak ngomong panas. Kuat nggak ngomong sebulan kira-kira? Merengut aja, diem aja. Kuat nggak? Jangankan sebulan, sedetik kagak kuat. Nih udah mulut itu udah gatel pengen ngomong. Dulu pernah terjadi Pak. Siapa? Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir Pak alaihissalam. Itu dikasih syarat begitu ketemu. Sebelum ketemu itu nemuin Nabi Khidir susah betul. Dalam riwayat itu dikatakan, di dalam Al-Quran itu dikatakan, Nabi Musa sebelum mencari Nabi Khidir, itu bawa yang namanya ikan sarden panas. Ikan mati. Kalau sekarang bawa sarden lah. Nabi Musa bilang ke siapa? Ke Yusa bin Nun. Itu seorang pemuda yang mendampingi Nabi Musa untuk bertemu Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, nih Yusa, kita nggak bakal ketemu Nabi Khidir sampai ikan sarden ini hidup lagi. Bayangin, ikan mati hidup lagi. Gimana nggak susahnya Ibu Bapak? Giliran ketemu itu ikan hidup. Kata Nabi Musa, nih berarti ada nih Nabi Khidir di sini. Ketemu sama Nabi Khidir. Bilang sama Nabi Khidir, Nabi, saya mau ikut. Oh, kamu mau ikut? Kata Nabi Khidir. Boleh kamu ikut. Dengan syarat jangan berbicara terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi. Wah, dengan bangganya Nabi Musa, wah enteng katanya. Enteng, kata Nabi Musa. Begitu jalan ngeliat apa yang dilakukan Nabi Khidir, itu Nabi Musa ngomong. Kata Nabi Khidir, nah nggak kuat kan? Udah pergi sana. Oh nanti Nabi Khidir, tunggu. Berikan saya kesempatan lagi. Ya udah ikut. Baru jalan dikit, ngelihat kejadian, ngomong lagi. Berita, ini kata Nabi Khidir. Hada firaq. Ini perpisahan antara aku dan kamu. Tidak bisa. Apalagi kita panas. Kita akan ngelihat kejadian yang aneh aja langsung ngomong. Tetangga punya ini ngomong. Tetangga salah dikit kita ngomong. Nggak bakal kuat. Makanya beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan puasa sebagaimana kita puasa hari ini. Dulu Pak Rasulullah itu pernah melakukan puasa yang namanya puasa wisol. Nyambung. Ya, nyambung Rasulullah itu puasa. Dan sahabat, ya Rasulullah, boleh enggak saya ini melakukan apa yang engkau lakukan? Marah Rasulullah. Loh, apa-apaan? Saya ini nabi, kata Rasul. Lah ente siapa? Mau ikut-ikut saya? Kata siapa? Kata Nabi. Ya Nabi maksum panas. Mau puasa dari pagi ketemu pagi, ya maksum. Kekasih Allah. Kita nggak bakal kuat. Maka Nabi kuntuna. Saya melarang kepada kalian untuk melakukan puasa wisol. Puasa nyambung Pak. Kalau sekarang mati geni. Ya, ada tuh orang puasa mati geni. Ketemu pagi kagak. Dulu ada tuh orang yang begitu. Selama 40 hari itu puasa begitu Pak. Pas keluar dari tempat tapaknya itu digotong langsung kemana? Ke rumah sakit. Itu di luar Pak. Kalau Nabi itu begitu. Sebagai ide kita manfaatkan. Ya, dan ini merupakan rahmat ibu bapak yang diberikan Allah kepada kita. Ya.
yang diberikan rahmat kepada kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa sih, Bu, Bapak, yang disebut dengan iktikaf? Iktikaf itu kata ulama luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. Kita mencegah diri, Pak, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawiyah. Pak, mungkin bisa jadi ketika 10 pertama bulan Ramadan kita sibuk dengan hal-hal atau dengan urusan-urusan dunia, Pak. Kalau nanti 10 terakhir di bulan Ramadan, mari kita bersama-sama sibukkan diri untuk taqarrub kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul jaga. Makanya Rasulullah bukan menjaga dari misalnya nggak pergi ke sana, pergi ke sini, tapi Rasulullah menjaga bagaimana caranya tidak berhubungan dengan suaminya. Mohon maaf, dengan istri. Saking semangatnya salah nyebut, panas. Ya. Dengan suaminya. Maka secara salat al-muqam fil masjid min syakhsin mahsus ala sifatin mahsusah. Ibu, Pak. Ya, kita duduk. Ya, jalis, Pak. Ya, kita boleh, Pak. Iktikaf itu kapan saja. Maka nanti ada kesepakatan ulama bahwa iktikaf itu la hadda fi syar'i. Tidak ada batasan waktunya. Mau kapan saja boleh kita iktikaf. Makanya kalau kita ada kesempatan nih seperti ini, Pak, duduk niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Dalam hati. Nggak bisa bahasa Arab, ya udah, niat aja, ya Allah saya niat iktikaf. Ya. Karena yang disebut dengan majlis zikir itu, Pak, kata Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, itu bukan hanya berzikir menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi ketika ada perkumpulan seperti ini, di dalamnya disebutkan tentang hukum halal dan haram, maka itu juga disebut dengan majelis zikir. Ada kebaikan, Pak. Nggak mesti, Pak. Nggak mesti kita itu iktikaf harus semalam, enggak, Pak. Misalnya kita habis buka sambil nunggu, kan lumayan lama, Pak, nunggu iqomah di sini. Duduk niat iktikaf. Insya Allah bernilai pahala. Tapi asal iktikaf itu adalah zub anid dunya wan qita'il ibadah. Kita ini menyingsi atau meminggirkan yang namanya hal-hal dunia hanya untuk ibadah kepada Allah, supaya kita ini mukhlisina lahuddin. Nah, Rasulullah kalau lagi iktikaf digambarkan di sini, wa mimma yang bagi lil mutakif ayataqallal minat ta'am wasyarab. Ya, kita ini kalau lagi itikaf jangan banyak-banyak makan. Sama jangan banyak-banyak minum, ya. Hatta la yasqal anil ibadah wa ta'ah. Kenapa? Khawatir kalau banyak minum, banyak makan kita jadi berat ngelakuin ibadah. Ya. Dikit. Memang kita ini sama Rasul bedanya dikit, Pak. Kalau Rasul sedikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit bobo. Ya. Kalau Rasul sedikit bercandanya, kalau kita dikit-dikit bercanda. Bedanya dikit doang, kan? Bedanya dikit. Nah, itu yang kedua yang dilakukan 10 terakhir di bulan Ramadan oleh Rasulullah. Tadi apa yang pertama? Ijtihad. Bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah iktikaf, dan yang ketiga adalah iltinam jami'ul waqti. Rasulullah ini, Pak, manusia yang paling luar biasa dalam segi memanfaatkan waktu. Kita nggak salah ngikutin Rasul, Pak. Pokoknya Rasulullah itu kalau setiap ada kesempatan pasti digunakan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Ya. Rasulullah ketika ada kesempatan untuk bertemu Allah, maka digunakan dengan semaksimal mungkin. Ya. Dan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini abitu inda Rabbi yut'imuni wa yuskini. Pak, di saat kata Rasulullah kita ini ibadah, ya ibadah, Pak. Tapi ingat, kalau di saat waktunya makan, kita pun harus makan. Jangan sampai ngorbanin nih kita punya tubuh, Pak. Karena mata kita, kata Rasulullah, itu punya hak. Hidung punya hak. Mulut punya hak.
Telinga punya hak, semua jawarih yang ada, anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu punya hak. Haknya itu apa? Istirahat. Jangan terlalu diporsir, Pak. Wah, ini mainnya 10 hari. Ya, badannya udah benar-benar kagak kuat. Ikut-ikutan dia. Ya, kagak ingat waktu, kagak ingat badan. Jangan sampai, Pak. Tetap yang namanya kesehatan itu harus diprioritaskan. Harus dinomor satu, harus diutamakan. Ya, jangan sampai kalau lagi merinding, lagi sakit, yang sakitnya itu kronis, ya. Kan berarti kayak gitu, Pak. Dalam apa namanya? Dalam maqasidus syari itu kan begitu, Pak. Hidup nafsi. Yang namanya menjaga diri itu lebih utama, ya. Lebih utama. Makanya kita nih yang masih muda, ini udah sepuh semua lagi di depan saya kan. Masih muda, ya. Seharusnya lebih semangat gitu kan. Ya, Pak Tatang. Harusnya lebih semangat gitu kan. Ya, tapi insya Allah lah masih pada kuat ini buat menyambut malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Ibu Bapak yang keempat yaitu taharrar Lailatul Qadar. Ini Rasulullah pun ternyata suka nyari yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka ijtihad huwa i'tikaf sallallahu alaihi wasallam illa tafarru'an ibadah. 10 terakhir digunakan oleh Rasulullah untuk beribadah itu semata untuk mencari apa, Pak? Lailatul Qadar. Sehingga Rasul ini apa, Pak? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan semua kesibukan-kesibukan yang sifatnya itu duniawiyah, supaya fokus wataharian lilailatul qadar, semata untuk mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Hadhil lailah asy-syarifah al-mubarakah. Karena Nabi tahu dan kita pun harus tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Malam yang penuh keberkahan, Pak. Tahu nggak? Ada, Pak, hadisnya, Pak. Itu katanya salah satu tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kalau dia dapat itu pengennya berbuat baik mulu. Pengennya ibadah mulu. Itu tanda kata Rasulullah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Gampang, Pak, nandainnya. Ya. Besok nih atau dimulai dari sekarang, tanggal 17. Ada ulama yang mengatakan tanggal 17 sesuai dengan yaumal talqal jam'an. Ya. Al-Qur'an itu diturunkan ketika terjadi peperangan yang dinamakan dengan perang Badar. Dua kelompok yang bertemu. Nah, ini ada yang mengatakan ini yang paling kuat. Karena dalam Al-Qur'an jelas diturunkannya Al-Qur'an itu ketika yaumal talqal jam'an, ketika dua kelompok besar itu bertemu. Kita mulai dari malam sekarang. Nah, tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia selalu berusaha ingin berbuat baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ingat, Pak, dua, hak adami dengan hak Allah. Hak Allah dan hak adami. Dia penuhin, pengennya sedekah, dan inilah yang pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sudah di malam Lailatul Qadar, kedermawanan Nabi itu bertambah panas. Kalau kemarin misalnya Rasulullah infak atau sedekah, bayar zakat dan lain sebagainya itu misalnya 10.000, setelah Lailatul Qadar itu bertambah. Kenapa? Karena malaikat turun, Pak. Kalau udah malaikat turun, itu aromanya aroma yang luar biasa. Beda kalau kita yang turun dari lantai 2, Pak. Apalagi habis kerja. Ya, aroma yang luar biasa. Oh, kalau orang sudah ditiup sama malaikat, itu udah, Pak. Kalau sudah ditiup malaikat pengennya, bawaannya pengen baik. Pengen melakukan kebaikan. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Selain malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia dan malam mubarakah, allati ja'alallahu al-amal fiha khair. Setiap amal yang kita lakukan itu menjadi amal yang baik. Minal amali min fi alfi syahr. Kita ngelakuin satu amal tuh pahalanya 1000 bulan, Pak. Sebagaimana Allah di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Di malam ini pula kata ulama fi hadhil lailah tuqaddir maqadirul khalaq 'alal midaril am. Kita ditentuin, Pak.
Malam ini ditentuin dalam 1 tahun ke depan. Ya, kita mau jadi apa? Fayaktub fiha al-ahya wal amwat. Ditulis pada malam itu usia saya, apakah ketemu lagi di bulan Ramadan atau tidak, atau sudah mati duluan. Wasu'ada iwal ashkiya. Dicatat pula, ya, kita itu dalam keadaan bahagia atau tidak. Wal ajal wal arzak. Termasuk dicatat juga tentang rizki yang akan Allah berikan. Sesuai dengan ayat fiha yufraq kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan. Ya. Fiha tuftahul abwab. Semua Pak dibuka, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Wa yusma'al khitab wa yurfa'al hijab wa yustaja fiha doa. Nih Pak, ketika datang Lailatul Qadar doa kita diijabah. Makanya gini Pak, kenapa ulama tidak ada yang memastikan Lailatul Qadar tanggal sekian, kenapa nggak ada yang memastikan? Supaya di 10 terakhir bulan Ramadan sepenuhnya selama 10 malam, 10 hari kita isi dengan kebaikan. Kalau ulama udah mastiin misal tanggal 21 Lailatul Qadar, ibadahnya ya tanggal 21 doang, Pak. Sama halnya kalau kita sudah dikasih tahu sama Allah nih Ubay Abdillah, ente usianya cuma 10 tahun. 10 tahun lagi. Kata saya ya udahlah ntar aja. Setahun lagi baru ibadah sama Allah. Wis gitu, Pak. Kalau dikasih tahu begitu, makanya nggak salah kita itu menghidupkan bulan Ramadan. Bahkan misalnya dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, kita penuhi hari-hari bulan Ramadan itu dengan kebaikan. Kita penuhi hari-hari Ramadan itu dengan penuh amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Pak. Ya, doa di apa? Diijabah. Ya, Lailatul Intilaq al-Islam wan nuzulul Quran termasuk ya di antaranya diturunkannya Al-Qur'an. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah ya. Ini kalau berkaitan dengan nuzulul Quran tuh luar biasa. Nanti kita jelaskan malam lah ya di tarawih kalau nuzulul Quran ya. Kalau misalnya dihabisin hari ini ntar malam saya ngomong apa? Peletot-peletot terbanas ya. Kemudian Lailatul Salam, Allahu yuridul lil alam, assalam wal aman. Ya Allah tuh pengen kalau Lailatul Qadar itu pengennya kita itu tentram. Makanya katanya kalau dulu itu sama halnya ketika Taurat turun, Pak. Itu adem banget. Ya. Semua binatang tuh nggak ada yang ngomong. Termasuk tumbuh-tumbuhan itu nggak berbicara. Ya kan tumbuh-tumbuhan itu bisa ngomong panas. Hewan itu bisa ngomong. Makanya dulu ketika Nabi siapa? Nabi Sulaiman jalan dengan tentaranya tiba-tiba ada semut. Ada Sulaiman, ngumpet nanti keinjek. Sulaiman kan apa? Fatabassam. Cengar-cengir aja. Tahu tuh semut gua mau lewat, kata siapa? Nabi Sulaiman. Bisa ngomong, Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan, Pak, ini bumi setiap hari itu minta ke Allah udah cepat kiamat. Kenapa? Karena kagak kuat ngelihat kelakuan manusia yang selalu berbuat dosa, Pak. Lihat tuh, ditebangin. Teriak mereka. Gak kuat ya Allah, udah kiamat aja kiamat. Teriak gitu, panas. Tapi kita nggak sadar, cengengesan mulu nebangin. Kelakuan kita. Makanya dalam Al-Quran itu dhaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang menyebabkan banjir itu, yang menyebabkan apapun itu adalah kita sendiri, panas. Jangan salahkan siapa-siapa. Ekosistem udah berubah hari ini. Makanya kemarin itu sempat baca. Kenapa sekarang itu perubahan hari dari cepat cepat gitu. Itu karena disebabkan oleh manusia juga. Ya. Lapisan ozon itu udah semakin menipis kata. Sehingga cepat pergantian dari hari ke hari. Tapi ya kita kalau melihat dari perspektif Islam, ya kita harus lihat tadi kata Rasulullah. Bahwa petanda kata Rasulullah yang disebutkan tadi la taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga hari waktu itu semakin dekat banget rasanya dekat rasanya. Makanya kita itu sebagai muslim, Pak, boleh kita melihat dalam perspektif yang lain. Tapi kita pun harus melihat dari perspektif keimanan. Supaya apa? Iman kita naik. Kadang ada yang ngomong, oh ini mah masalah ini bukan masalah itu.
Bukan masalah nggak pernah mengkait-kaitkan, boleh Pak melihat dari perspektif lain, tapi seorang muslim pun harus melihat dari perspektif keimanan. Banjir kenapa? Oh iya ya, emang kita mah kagak pernah sadar. Dulu kenapa terjadi banjir di zaman Nabi Nuh? Dulu kenapa Allah mengirimkan batu kepada kaumnya Nabi Lut? Karena dosa yang mereka perbuat. Ketika Nabi Nuh mengajak berdakwah kepada umatnya untuk menyeru kepada kalimat tauhid, ketika mereka tidak mau, Allah coba umatnya dengan banjir. Pak bayangin Pak, banjir bandangnya panas. Ya, ketika Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kan'an, ikut papa nak. Apa kata Kanan? Enggak mau. Saya pengennya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya pengen naik ke atas gunung yang bisa nyelamatin saya. Pede banget dia. Akhirnya apa Pak? Ditelan tuh gunung. Bayangin. Ya. Itu konon katanya gunungnya itu tingginya luar biasa Pak. Tapi habis sama air. Cobaan Pak. Disebabkan oleh umat. Nabi Lut dikasih apa Pak? Dihujanin dengan batu Pak. Wa amtorna. Dihujanin dengan batu dari langit. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Lut adalah unasun yatatahharun. Mereka sambil bilang begitu Pak. Ini manusia sok suci kata umatnya Nabi Lut. Mereka tidak Pak. Kita di bulan Ramadan ini sama-sama mengingat Pak, ya, dengan kejadian fenomena-fenomena yang hari ini terjadi. Kita boleh melihat dari perspektif sains misalnya Pak, tapi jangan lupa juga kita melihat dari perspektif keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak, karena ada 2 pertanyaan, semoga saya bisa jawab ya. Ya, semoga saya bisa jawab. Yang pertama, bolehkah zakat fitrah diberikan kepada keponakan yang miskin? Ya. Boleh enggak kira-kira? Yang pasti selagi mustahik. Ya. Selagi dia itu mustahik, ya kenapa tidak, Pak? Mau keponakan, mau siapapun. Bahkan prioritasnya itu orang-orang terdekat kita dulu. Ya, makanya ini mohon maaf, terkadang saya itu kenapa ada sebagian itu zakatnya zakat fitrah ya Pak ya. Dia lebih memprioritaskan orang-orang jauh gitu. Ya kita lihat dulu saudara-saudara kita. Panas punya saudara di kampung, ya mereka dulu lihat Pak. Ya, lihat Pak. Selagi dia itu mustahik. Cuman kan ukurannya miskin, kan dalam mustahik itu Pak, ada fakir, ada miskin. Itu ada ukurannya Pak. Ya, ya kalau misalnya kita katakan miskin tapi masih bisa punya motor, gimana itu kan? Dia miskin misalnya, ya, tapi dia masih bisa ini, bisa itu, kan bukan disebut miskin. Ya, fakir juga kan beda Pak. Kalau fakir itu dia nggak punya apa-apa, betul-betul nggak punya apa-apa. Apakah sekarang pertanyaannya itu banyak orang yang seperti itu? Pertanyaannya miskin yang dikatakan tuh Pak sama halnya dengan anak yatim Pak. Anak yatim itu kan kalau dalam Islam itu usianya itu sampai 15 ya. Di atas itu bukan yatim, Pak. Apalagi dia kalau udah mampu untuk bekerja, cukup disantuninnya. Ya, cukup disantuninnya. Ya, maka ukurannya itu miskin atau tidaknya itu udah lihat aja, Pak. Kalau dia itu benar-benar melarat, kagak bisa ngapa-ngapain, apalagi kondisinya itu sakit, ya, keluarganya memang dia punya anak, misalnya anaknya itu, ya anaknya juga perlu dibantu. Makanya tuh ada tuh artis itu kan, dia itu hartanya habis karena apa Pak? Karena membiayai 50 keluarganya. Sampai rumahnya dijual, sampai hartanya itu habis. Ya, maka kita harus perhatikan juga Pak. Hari ini pun meskipun kita sifatnya itu membayar zakat Pak, kalau bisa kita perhatikan gimana uang zakat itu memang digunakan semaksimal mungkin. Zakat ini kan sebenarnya kenapa kita memberikan zakat kepada orang miskin? Agar harapan hidupnya itu lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kita hanya sekedar ngasih, dah nih,
zakat, 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 tapi tidak merubah pola hidupnya. Kan miskin sekarang itu bukan karena nggak mampu, Pak. Karena pola hidup, memiliki mental pengemis itu Pak yang bahaya. Seharusnya merubah hidup, kita kasih nih, kasih terus zakat, zakat, zakat. Beda Pak. Sedangkan kata Rasulullah itu al-yaddu ulya khairun min yadis sufla. Kita ngasih zakat ke orang misalnya Pak. Kita harus berharap nih orang pola hidupnya berubah. Minimal ketika kita sudah tidak ada misalnya Pak, dia bisa berzakat kepada orang lain. Nah ini gimana Pak? Ini masalah juga kadang Pak. Banyak tuh orang-orang. Makanya kadang kita itu harus prihatin loh Pak. Lihat orang-orang, oh ya kalau ada pembagian zakat, kalau kagak dikasih marah dia. Giliran disebut miskin kagak mau. Pembagian daging pun demikian. Ya, kalau kurban. Giliran dibikin, oh, lu pakit, marah dia. Ya kan? Padahal dia tidak sadari ketika kita ngasih zakat ke dia, ya ibu bapak, ketika kita ngasih zakat ke dia, dia itu sudah dilabeli, Anda fakir, Anda miskin. Tapi ketika dibilang nggak mau Pak. Beda halnya dengan Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil dan lain sebagainya beda. Makanya ini. Makanya itu Pak. Makanya Baznas itu kan punya program zakat, misalnya zakat mal itu dikumpulin, tujuannya itu untuk membiayai beasiswa misalnya. Banyak itu teman-teman saya yang S3 itu beasiswa dari Baznas. Dan memang mereka itu latar belakangnya itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, boleh Bu ya, kalau memang keponakannya kita itu ya kita sudah, oh ini kasihan gitu kan, dia tidak mampu, misalnya orang tuanya sakit atau dia pun dalam keadaan tidak kuat untuk bekerja dan lain sebagainya. Apakah apa ini Bu? Penyerahan zakat fitrah harus 2 hari sebelum Idul Fitri atau boleh beberapa hari sebelum Idul Oh, kalau penyerahan itu kan beda. Yang pasti bayarnya itu harus ya sebelum waktu akhirnya itu sebelum imam masuk ke khotib. Jadi khotib tuh, itu batas bayar zakat. Kalau penyerahannya itu terserah, yang pasti lebih cepat lebih baik. Jangan tunda-tunda, kasihan mereka kan pengen menikmati rendang, pengen menikmati apa namanya itu, ya cepet lah, ya nggak apa-apa gitu ya. Ada pendapat bahwa perempuan itu tidak boleh iktikaf di masjid, tapi iktikafnya di rumah. Apakah benar? Memang ada. Memang ada. Tapi ya, itu Rasulullah kadang ngajak. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu status perempuan dengan laki-laki dalam perihal iktikaf sama. Sama. Ya, asal jangan saling berisik aja, Bu. Ya, ngoceh mulu kan ibu-ibu misalnya, Bu. Ya, karena suara ibu-ibu itu aurat. Makanya kenapa nggak boleh imam? Ya aurat suaranya. Ya, kalau sekarang ya ayo ting-ting nyanyi ya itu mah beda lagi kan. Ya mau bagaimana kan hari ini kan, ke sana ketemu perempuan, ke sini ketemu perempuan. Dia yang mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Sayyidah Aisyah pun begitu, ikut ke masjid. Tadi wa aiqadha ahlau, bangun, ngebangunin. Memang ada yang saklek itu ada gitu. Oh, nggak usah itu perempuan ke masjid. Ya, sampai sholat sampai sholat fardu aja, sholat maktubah dilarang gitu. Ya, tapi dalam hal ini ada yang mengatakan alas sawa, hukumnya sama. Ya. Kemudian ini Pak, niatnya apa? Kegiatan iktikaf itu bacaannya ya Pak, bacaannya itu apa? Iktikaf apa atau apa ini Pak? Ini dokter banget ya tulisannya Pak Hasibuan. Oh ya, intinya itulah ya Pak ya. Tadi ya Pak. Itu Rasulullah itu katanya kalau iktikaf itu banyak tadi ya, ibadah, sholat, kemudian zikir dan membaca Al-Qur'an. Tapi ada bacaan khusus. Bacaan yang sering kita baca setelah sholat tarawih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Kalau teks hadisnya itu fa'fu anni. Itu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ini bedanya kita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah doanya di Lailatul Qadar pengen diampuni dosa-dosanya, Pak. Oh, kalau kita makanya kalau tahu misalnya tanggal 21 itu Lailatul Qadar, wah apa aja diminta sama panas.
Dari mulai Pajero, Fortuner, Alfa diminta semuanya itu panas. Tapi inilah hebatnya Rasulullah, mintanya diampuni dosa. Gimana kagak hafal orang dikit. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Ini kan kita baca. Ya, di sini 16 hari tapi ngejawab Bilal tarawih belum kompak kita. Ya, belum kompak. Kata Pak Ian, selalu sudah tarawih. Ada yang baca la ilaha illallah Muhammad, ada. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Belum kompak kita. Ya. Sama Pak, makanya begitu ya kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Niatnya gimana? Niat aja Pak. Kalau kita nggak bisa niat bahasa Arab, ya udah masuk masjid atau enggak di rumah Pak udah dihitung. Niat itu kan apa yang disebut dengan muqtarinan bi fi'lih. Ya, berbarengan dengan kita melakukan kegiatan tersebut. Kita mau itikaf dari rumah, itikaflah, itu udah niat. Apalagi kita kuatkan Pak, datang ke masjid, niatnya begini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di ini masjid. Duduk, itu mah terserah. Mau duduk melotot aja kagak apa-apa panas. Ya, mau duduk sambil zikir itu lebih mulia, lebih utama. Ya udah zikir apa aja. Ya, kita tutup dengan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, gitu Pak Hasibuan ya. Insyaallah Allah itu enggak mempersulit Ibu Bapak ya. Selagi kita di dalam hati misalnya terberes malam mau iktikaf udah dapat pahala. Ya, udah dapat pahala. Beda dengan halnya udah dapat pahala, Pak. Udah kita niat begitu aja. Ntar tanggal 21 mau iktikaf. Ya, mau itikaf kita udah boleh itu dari bilang begitu aja sudah dapat pahala. Beda halnya dengan melakukan kejelekan Pak. Ya, kita niat nih besok mau nyolong rambutan panas misalnya ya, mau saya colong tuh rambutan dan niat tuh panas tapi itu belum dicatat panas sampai kita itu nyolong. Ya, tapi kalau kebaikan ketika kita niat kebaikan itu sudah dicatat terus apalagi sampai melakukannya. Saya kira ini saja Ibu Bapak karena sudah siang juga, semoga ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya lagi Pak? Kalau nggak ada, cukup kita tutup saja dengan doa. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صلاتنا ووضوعنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا عز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم فضلك سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.